Selamat pagi anak-anak. Kembali kita lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita masuk IPA sub tema 3. Anak-anak, apakah kalian sudah mengikuti literasi? Tiap pagi ada literasi loh anak. Ya, sebaiknya sebelum memulai pelajaran ya ikutilah literasi ya, supaya lebih semangat dan membuka doa ya. Oke, minggu lalu pembelajaran IPA ya, kita pelajari penyakit yang menyerang organ pernapasan pada manusia. Masih ingat kan penyakit apa aja? Nah, hari ini kita akan masuk cara merawat organ pernapasan pada manusia. Anak-anak bisa buka buku BS-nya halaman 92 sampai 93 ya. Di sini ada ya 9 bahaya ya, 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kamu bisa buka nanti ya. Nah, Ibu banyak bacain sedikit, yaitu apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita ya. Berikut ini ada beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan ya. Pertama ya, kabut asap itu dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung dan tenggorokan ya. Mata kita pedih ya. Nah, suatu hidung juga dan maka tenggorokan karena kita menghirup. Yang kedua, itu kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. 3, dapat memperburuk penyakit asma. Siapa yang udah kena penyakit asma tambah parah lagi ya. Nah, jadi ini bisa sampai ke paru-paru, misalnya penyakit kronis seperti bronkitis kronik ya. Nah, 4, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru-paru berkurang ya. Nah, jadi orang cepat mudah letih ya, lelah dan sulit bernapas. Dan juga bisa mengurangi ya kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan ya. Yang selanjutnya menyebabkan polusi udara ya, bisa juga menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, ya, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutupi. Dan juga dapat memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut, ya, atau ISPA. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Ya, tentu hindari atau kurangi aktivitas di luar. Ya, selalu memakai masker. Udah minum banyak air putih ya. Nanti kamu bisa baca halaman 92 93 ya. Nah, untuk lebih merincinya Ibu akan baca jelaskan cara memelihara organ pernapasan pada manusia ya. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati ya anak. Sebelum kita sakit, baiklah kita dulu mencegah, jangan sampai sakit karena berobat itu mahal ya. Nah, pertama yaitu menjaga kesehatan organ pernapasan. Makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan juga posisi tidur benar ya. Jangan miring ke kanan, atau miring ke kanan boleh ya, jangan terkelungkup ya. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Misalnya apa? Tidak merokok dan juga menghindari asap rokok ya. Nah, jangan kamu pikir karena saya tidak merokok nggak apa-apa, tapi kamu sering-sering mencium asap rokok. Nah, ini berbahaya karena asap rokok banyak mengandung racun. Yang kedua, menggunakan masker
Nah, ingat sampai sekarang harus masker ya. Nah, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin. Kurangi minum es ya. Nah, karena ini dapat ya merusak jaringan paru-paru. Ya. Dan itu menghindari makanan dan minuman yang banyak mengandung gula. Ya, gula itu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan penyakit diabetes. Anak-anak juga ya bisa kena penyakit diabetes, apalagi sampai melebihi berat badan ya, overdosis. Ya. Nah, yang keempat, menghindari makanan yang mengandung bahan kimia juga. Ya, jangan sering-sering makan makanan yang keripik itu ya, banyak-banyak apanya micinnya itu. Nah, 3, merawat organ pernapasan. Nah, bagaimana caranya? Membersihkan rongga hidung. Ya. Secara teratur, karena kan bulu halus dalam hidung ini perlu kau bersihkan waktu mandi. Ya, masukin air, keluarkan. Nah, gitu. Atau dibersihkan dengan tisu. Ya. Nah, karena bulu hidung itu ya berfungsi untuk menyaring udara. Ya, jadi sering-sering dibersihkan. Dan itu memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Apalagi bila kamu yang sudah ada permasalahan dengan pernapasan, yang tadi sakit asma, ya, radang tenggorokan, ya. Nah, yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Caranya tentu pertama ini ya, ventilasi rumah harus cukup, banyak jendela buka ya, jadi udara dapat bertukar. Nah, menjaga kebersihan lingkungan, tidak banyak berdebu, ya, supaya sering-sering disirami pekarangannya, apalagi yang pekarangannya itu pasir, ya. Nah, membuat udara bersih di lingkungan dengan cara penghijauan, ya. Kalau ada sedikit tanah di pekarangan, ya tanamlah. Atau kalau nggak ada tanah, ya boleh kamu buat di pot, ya. Di pot itu kamu tanam tanaman penghijauan. Nah, penghijauan sangat baik untuk pernapasan, ya. Nah, yang terakhir, mencegah ruangan lembab. Rumah seharusnya ya lebih baik kena sinar matahari supaya kuman mati dibunuh oleh sinar matahari. Sinar matahari sangat berguna ya untuk membunuh kuman. Jadi ruang rumah jangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban tinggi, ya. Nah, jadi untuk selanjutnya kamu bisa baca bukumu juga, ya. Yang tadi Bu bilang ada di buku BS dari halaman 92 ya sampai 100. Oke, Nana. Sampai sini pembelajaran IPA kita. Selamat pagi, selamat belajar.